Anda kesal penyimpanan Anda sudah penuh, Anda ingin memperluas penyimpanan Anda atau menambah penyimpanan Anda, nambah SSD SATA solusinya. Alright guys, gue di sini mau review SSD SATA seharga 400 ribuan ya guys ya, dengan ukuran 512 GB gitu. SSD ini mempunyai kecepatan read up to 550 MB dan write up to 520 MB per second. Nah, ini SSD ini bentukannya seperti pada SATA-SATA umumnya ya guys ya, nggak ada yang beda. Itu yang beda tuh hanya pada SATA, kalau HDD itu lebih berat gitu kan, SATA HDD. Kalau SSD itu lebih enteng karena dia tuh menggunakan chip gitu untuk penyimpanannya, bukan seperti piringan gitu yang berat gitu. Kekurangannya SSD SATA itu adalah dia tuh tidak seperti SSD hard disk yang durability-nya tuh tinggi gitu ya guys ya. Jadi dia tuh punya limit baca dan tulisnya gitu. Nah, itu salah satu kekurangannya. Kelebihannya itu karena dia udah menggunakan chip gitu, bukan menjadi piringan lagi. Jadi baca dan tulisnya itu bisa melampaui dari hard disk ya guys ya. Nah, ini bentukannya warnanya itu warna silver gitu kan. Terus habis itu di sini ada tulisannya X2 Elite karena ini jenisnya X2 gitu. Ini tampilan saat udah gua mounting ke bracket SATA 3,5 inci ya guys ya. Bracket 3,5 inci lah lebih tepatnya gitu. Jadi bracket yang gue beli ini itu bisa nampung 2 SSD SATA 2,5 inci gitu. Alright guys, ini adalah contoh copy file ya guys ya. Di sini speednya turun karena ukuran filenya itu gede gitu. Jadi speednya bakalan turun. Nah, ini contoh kalau filenya itu bulk gitu, berupa banyak file gitu. Jadi tergantung dari banyaknya filenya dan besarannya itu gitu guys. Dan ini adalah contoh tes dari Crystal Disk Mark gitu. Crystal Disk Mark itu adalah benchmark untuk mengukur kecepatan dari hard disk atau SSD atau penyimpanan lainnya ya guys ya. Di sini ada sampel 1 GB gitu kan. Itu di running 3 kali dan kecepatannya itu konsisten guys. Jadi dia tuh rate-nya sampai 560 MB gitu, seperti pada klaimnya, bahkan melebihi klaimnya ya guys ya. Di klaimnya itu adalah 550 MB dan bacanya itu ada di 512 MB per detik gitu. Dan itu mendekati dari klaimnya. Klaimnya itu sampai 520 MB. Itu udah sangat baik sekali. Untuk ada juga gue menjalankan untuk tes 8 GB ya guys ya. Jadi file ukuran 8 GB di running gitu. Nah, di sini rate-nya masih tetap sama, bahkan nambah 1 MB gitu. Tapi untuk write-nya itu berkurang guys ya. Jadi 98 MB gitu. Di sini terjadi karena filenya itu terlalu besar guys. Jadi terlalu besar itu akan memakan waktu lebih lama gitu. Tidak seperti file 1 GB yang bisa cepat gitu. Nah, di sini juga ada Crystal Disk Info ya guys ya. Ini untuk melihat informasi-informasi dari si SSD-nya ini ya guys ya. SSD-nya ini kayak size-nya itu berapa gitu kan. Terus totalnya aslinya berapa, total host rate-nya berapa gitu kan. Terus power on count dan lengkap lainnya ya guys ya. Oke, jadi itu sekian review SSD SATA dari gue guys. Kesimpulannya menurut gue dengan harga 400 ribuan ini sangat worth it sekali ya guys ya. Di ukurannya yang 512 GB dan ukuran bersihnya itu 477 GB. Bisa mendapatkan dengan harga segitu dan kecepatan baca tulis serta banyak hal lainnya gitu. Itu menurut gue sangat worth it sekali. Menurut kalian gimana guys? Sekian review dari gue. Terima kasih sudah menonton. 向いた時にでも会いに来てください。ありがとう